Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini mari sama-sama kita mengenal imam besar umat Islam, yang saat ini kita anut fatwa-fatwanya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar kalangan Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriyah di Gaza, Palestina. Pada tahun yang sama, wafat seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i diberi nama oleh ayahnya, yaitu Idris bin Abbas ketika mengetahui bahwa istrinya, yaitu Fatimah al-Asdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan aku namakan Muhammad, dan akan aku panggil dengan nama kakeknya, yaitu Syafi'i." Ayah Imam Syafi'i meninggal setelah 2 tahun kelahirannya, lalu sang ibu membawanya ke Makkah. Sejak kecil beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra, sampai-sampai Al-Asyma'i pernah berkata, "Saya mentasi syair-syair Bani Husail dari seorang pemuda keturunan Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris. Ia adalah imam bahasa Arab." Beliau berguru kepada Muslim bin Khalid As-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudoil bin Iyad dan beberapa ulama lainnya dalam bidang fikih. Menurut riwayat sejarah, beliau sudah mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran di usia 7 tahun, dan menghatamkan hafalan kitab Al-Muwatta Imam Malik di usia 10 tahun. Hingga saat berusia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan ingin berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas untuk mempelajari ilmu fikih. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Hal itu terlihat ketika beliau menjadi imam. Beliau pernah menyatakan satu hal, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Selain kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada beberapa ulama besar lainnya di Madinah seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, dan Abdul Aziz Ad-Darawardi. Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Yaman, dan belajar kepada Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qotli dan banyak lagi yang lainnya. Setelah itu beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Makkah pada tahun 187 Hijriyah dan di Baghdad pada tahun 195 Hijriyah. Darinya, beliau mempelajari fikihnya, usyul mazhabnya, penjelasan nasih dan mansuhnya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya atau yang dikenal dengan istilah Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriyah beliau menuliskan perkataan baru atau Qaul Jadid. Imam Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun sistematika rumusan dan yang mengkodifikasikan ilmu usyul fikih, melalui kitabnya, yaitu kitab Ar-Risalah. Beliau menerangkan cara-cara istinbat atau pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis, menerangkan muhosyis nas yang mujmal, menerangkan cara mengkompromikan dan mentarjih nas-nas yang secara zohirnya saling bertentangan, menerangkan kehujahan ijma, qiyas, dan sejenisnya. Imam Syafi'i juga melakukan penilaian terhadap metode istihsan Imam Abu Hanifah, metode maslahah mursalah Imam Malik dan praktek penduduk Madinah yang dipakai oleh Imam Malik. Walaupun aktif dalam dunia intelektual, Imam Syafi'i juga menjalani hidupnya sebagai seorang suami dan ayah. Hal ini tentu berbeda dengan beberapa ulama lain yang rela menjomblo selamanya demi bisa hidup di jalan intelektual. Imam Syafi'i menjalani perannya sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik. Saat menikah, Imam Syafi'i hampir memasuki usia kepala 3. Perempuan yang ia nikahi bukanlah perempuan sembarangan. Ia menikahi seorang muslimah mulia yang merupakan keturunan Utsman bin Affan, sang khalifah ketiga. Perempuan itu bernama Hamdah binti Nafi bin Anbasah bin Amr bin Utsman bin Affan. Pernikahannya ini dilangsungkan setelah wafatnya Imam Malik bin Anas, seorang guru Imam Syafi'i. Dari pernikahan Imam Syafi'i dan Hamdah binti Nafi, keduanya dikaruniai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Putra pertamanya bernama Abu Utsman Muhammad bin Idris. Terlihat Abu Utsman mewarisi kealiman sang ayah, sehingga ia pernah diangkat menjadi hakim di kota Halab di Syam.
Sedangkan putri kedua dan ketiga mereka bernama Fatimah dan Zainab. Selain berumah tangga dengan Hamdah binti Nafi, Imam Syafi'i juga menikahi seorang budak perempuan. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abul Hasan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun sayang, Abul Hasan masih amat belia ketika Imam Syafi'i menutup usia, sehingga ia tumbuh sebagai anak yatim. Keterangan istri dan putra-putri Imam Syafi'i ini kami utarakan sebagaimana ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh, di hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah yang bertepatan pada tahun 809 Miladiyah dalam usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar duka itu tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak, karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, "Apakah imam meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu, wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustat dan pasarnya, hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba, yang sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah. Ketika itu, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian sholat jenazah, dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam, di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan turba Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena saking banyaknya pendatang untuk ziarah. Teruntuk sang imam, Al-Fatihah.